Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam olahraga. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas air. Tentunya pada bab ke-8. Nah, sebelumnya minggu yang lewat kita sudah ujian formatif 1. Dan minggu ini Bapak lanjutkan dengan renang. Sebelum Bapak lanjutkan materi kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa. Untuk itu, doa mulai. Doa selesai. He's got to maintain this stroke, put his head down. No one loves the relays more than Michael Phelps, and into the water he goes with the... Adapun materi pelajaran kita kali ini mengenai aktivitas pembelajaran mengenai renang. Yang harus kamu kuasain yang pertama mengenai sejarah renang. Nah, tentunya kamu baca buku Penjas kelas 9 halaman 178 sampai 186. Yang perlu kamu kuasai pada sejarah renang, yang utama di situ adalah gaya-gaya pada renang yang diperlombakan. Nah, tentunya gayanya itu ada 4. Yang pertama, gaya bebas. Yang kedua, gaya dada. Yang ketiga, gaya punggung. Dan yang keempat, gaya kupu-kupu. Dan yang kedua, gerak spesifik renang, gaya bebas. Nah, dalam gerak spesifik gaya bebas itu, kamu harus bisa melakukan dan mengetahui. Yang pertama, posisi tubuh saat berenang gaya bebas. Yang kedua, bagaimana gerakan tungkai ataupun gerakan kaki pada gaya bebas. Yang ketiga, gerakan tangan. Dan yang keempat, gerakan pengambilan napas. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Nah, tentunya Bapak mulai dari yang pertama. Mengenai sejarah cukup kamu baca. Dan yang Bapak utamakan di sini adalah pelaksanaan gerakan spesifik renang gaya bebas. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan renang gaya bebas, posisi tubuh kita saat melakukan gerakan gaya bebas adalah horizontal. Sebelum kita beranjak mengenai pelaksanaan gaya bebas, maka kamu harus menguasai gerakan meluncur. Pelaksanaan gerakan meluncur yaitu posisi badan tetap tertelungkup horizontal pada permukaan air. Lakukan gerakan kaki silih berganti diayunkan yang berporos pada persendian paha. Sementara kedua lengan atau tangan lurus di atas kepala. Gerakan meluncur, nah tentunya mengayunkan kaki silih berganti, ya, mengayunkan kaki silih berganti, sementara kedua tangan lurus di depan. Itu namanya meluncur sampai ada pergerakan, sehingga terjadi perpindahan tempat badan kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oke, yang kedua, gerakan tungkai atau gerakan kaki. Bagaimana gerakan kaki pada gaya bebas? Yaitu ayunkan kaki silih berganti yang berporos pada persendian paha, mulai dari lutut, pergelangan kaki sampai jari-jari harus tetap dalam keadaan rileks. Gerakan tangan lakukan dengan mengayunkan tangan dari depan ke belakang silih berganti atau berganti-bergantian. Adanya di sana gerakan mendorong dan menarik tangan
dari air. Sekalian posisi kepala seperti sikap semula. Dan perlu anak-anak ketahui, untuk pengambilan napas tidak boleh dilakukan sekali ke kiri dan sekali ke kanan, tetapi harus tetap dalam satu arah. Nah, untuk yang berikutnya adalah gerakan pengambilan napas. Kita mengambil napas, nah tentunya pada saat mencabut salah satu tangan dari air, misalkan dari tangan kiri, begitu kita angkat tangan kiri dari air, pada saat itu pula lah kepala kita merengkan ke sebelah kiri untuk mengambil napas. Ingat, biasakan mengambil napas melalui mulut. Oke, kesimpulan. Yang pertama, kamu harus kuasai mengenai sejarah renang. Di dalam hal itu, kamu harus kuasai adanya di sana gaya-gaya renang yang diperlombakan. Dan termasuk gaya renang itu diambil dari berbagai cara binatang untuk melakukan penyeberangan. Dan yang kedua, gerakan spesifik gaya bebas. Tentunya yang pertama, bagaimanakah posisi tubuh saat berenang gaya bebas. Yang kedua, gerakan kakinya, bagaimanakah pelaksanaannya. Dan yang ketiga, gerakan tangannya. Dan yang keempat, gerakan pengambilan napas. Tugas. Sekian materi kita hari ini. Untuk itu, kamu persiapkan untuk minggu depan cara start dan pembalikan pada renang. Oke, untuk ini Bapak cukupkan sampai sekian dan Bapak ucapkan terima kasih.